Assalamualaikum Sobat River. Di video kali ini kita akan membahas tentang biota laut yang menjadi favorit river-river baik di Indonesia ataupun di luar negeri, yaitu anemon. Jadi anemon ini memang menjadi salah satu biota yang paling favorit dikarenakan bentuknya yang unik. Lalu anemon ini bisa bersimbiosis dengan ikan yang lagi-lagi ikan yang jadi ikan favorit para river, yaitu clownfish. Nah, tapi untuk anemon ini jangan salah, memang tampilannya itu sangat cantik ya dan menggemaskan lah. Tapi ini anemon ini bisa menjadi sesuatu yang baik ataupun bisa menjadi mimpi buruk untuk para river. Itu menjadi sesuatu yang baik jika misalkan anemon ini bersikap baik dalam tanda kutip di dalam akuarium ya. Dalam artian dia diam di satu tempat lalu tidak pindah-pindah, lalu bersimbiosis dengan clownfish. Itu menjadi suatu idaman bagi para river lah. Tapi itu akan menjadi anemon ini akan menjadi suatu hal mimpi buruk bagi para river jika dia tidak bisa diam di satu tempat lalu tiba-tiba pada pagi hari ketika kita lihat akuarium sudah butek dikarenakan si anemon ini masuk ke dalam wave maker dan hancur berkeping-keping. Itu menjadi salah satu mimpi buruk untuk para river dalam memelihara biota ini. Di video kali ini saya akan coba sharing pengalaman saya dalam menempatkan anemon di dalam akuarium. Jadi ada dua cara sebetulnya untuk menempatkan anemon ini agar dia nyaman dan tidak bergerak lalu tidak mengganggu biota-biota yang lainnya. Tapi sebelumnya kita kilas balik dulu atau kita review dulu tentang anemon ini, kebutuhan dasarnya apa saja. Yang pertama yaitu anemon karpet. Anemon karpet ini dijual di pasaran dari ukuran kecil sampai ukuran besar pun ada. Dan pada umumnya anemon ini kebutuhannya yaitu kebutuhan cahaya yang sangat tinggi, sehingga dalam memelihara anemon ini lampu yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupannya itu harus lampu yang berpenetrasi kuat. Dalam artian bukan lampu yang abal-abal lah, kasarnya seperti itu. Karena anemon ini kebutuhan lampunya itu untuk fotosintesis hampir sama dengan SPS. Jadi jika kita memelihara anemon tapi lampunya lampu celup, itu jangan harap anemon ini bisa bertahan lama. Oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dasar dari mulai lampu, arus, parameter air agar anemon ini bisa bertahan hidup lama. Selain daripada lampu, di sini bisa kita lihat bahwa anemon ini tipe pemeliharaannya difficult atau termasuk kategori sulit. Lalu untuk temperamennya juga agresif. Lalu untuk hubungannya dengan koral lain itu with caution, atau dalam artian ini memang harus diawasi karena anemon ini termasuk dalam biota laut yang sangat agresif, dimana dia kalau sampai terkena dengan biota lain itu akan membunuh biota yang ada di sekitarnya. Lalu ini ada bubble tip anemon atau bahasa pasarnya itu anemon jagung. Warnanya ada banyak, ada yang hijau, ada yang merah. Dan sama seperti hadoni atau anemon karpet, untuk anemon ini masuk ke dalam kategori pemeliharaan yang cukup mudah, lalu kebutuhan cahayanya juga cukup tinggi. Untuk reef compatible-nya sama with caution, jadi tetap harus diawasi karena anemon jenis ini yang paling terkenal sering jalan-jalan. Jadi jika dia tidak menemukan spot atau tempat yang tepat, dia akan pergi ke tempat yang lain. Lalu jika memang nyaman di tempat tersebut, dia akan diam di situ dan otomatis nanti biota-biota yang di sekitarnya itu akan terkena oleh tentakelnya dan luka ataupun bisa jadi mati. Lalu yang ketiga ini ada true carpet anemon kalau disebut di live aquaria. Yaitu, tapi kalau misalkan bahasa pasaran di Indonesia itu disebutnya anemon pasir ya. Jadi anemon karpet juga tapi yang kebanyakan diam di pasir. Nah, untuk kebutuhan dasar dari anemon pasir ini dikategorikan di dalam level expert only. Jadi karena pemeliharaannya yang susah, ini masuk ke dalam kategori yang memang orang yang mungkin sudah berpengalaman yang bisa memeliharanya. Kebutuhan untuk cahayanya ini termasuk height atau tinggi sekali. Lalu
untuk reef compatible sama with caution, jadi hampir semua jenis anemon memang harus diawasi karena jika tidak dia bisa merusak koral-koral yang ada di sekitarnya. Hampir semua jenis anemon ini termasuk karnivor, jadi untuk makanannya bisa kita kasih udang kupas lah yang paling mudah. Dikasih udang kupas bisa 1 minggu 1 kali, karena jika memang terlalu banyak itu nanti besarnya juga terlalu cepat dan itu akan sangat-sangat besar sekali. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam memberikan pakannya, jangan keseringan juga. Lalu yang paling penting harus diperhatikan untuk penempatannya. Nah, itu tadi sekilas tentang anemon, pengetahuan dan kebutuhan dasarnya. Dan untuk cara penempatannya, seperti yang tadi sudah saya bilang, ini ada 2 cara. Yang pertama, kita masukkan langsung ke dalam akuarium, tapi dengan catatan masukkan anemon sebagai biota yang pertama kali masuk. Karena anemon ini harus menyesuaikan tempatnya terlebih dahulu. Nah, ketika kita memasukkan dia pertama kali, dia akan berpindah-pindah. Nah, nanti jika memang dia sudah nyaman, dia akan tetap berada di tempatnya. Nah, jika memang dia sudah stay dan tidak berpindah-pindah lagi, baru nanti kita akan menyimpan koral atau membentuk ekosistem di sekitarnya. Karena mau tidak mau jika memelihara anemon kita harus menyesuaikan letak posisi koralnya dengan penempatan anemonnya itu sendiri. Karena jika tidak nanti ya seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa anemon ini bisa sangat agresif dan mengganggu koral-koral yang lainnya. Nah, jika memang anemonnya sudah nyaman di tempatnya, kita bisa menempatkan koral di sekitarnya seperti yang ada di tanda panah ini. Kita bisa menyimpan koral di tempat-tempat yang kosong di mana anemon itu berada. Jadi harus memberikan sedikit jarak karena anemon ini nanti kalau misalkan tumbuh bisa menjadi sangat besar sekali. Oleh karena itu penempatan koral juga kita harus sangat-sangat hati-hati dan tidak terlalu berdekatan dengan si anemonnya. Tetap saja untuk penempatan seperti itu tetap mengandung resiko dikarenakan anemon ini sangat terpengaruhi oleh cahaya dan arus yang ada di sekitarnya. Jadi dia cenderung akan mencari cahaya yang paling kuat dan arus yang menurut dirinya itu cocok. Jadi walaupun kita sudah simpan di tempat yang kita inginkan, ada kemungkinan dia akan berpindah-pindah tempat. Oleh karena itu ketika kita pertama kali memasukkan anemon, matikan wavemaker semalaman misalkan seharian sampai dia benar-benar menempel di live rock tersebut. Nanti jika memang dirasa sudah menempel kuat baru bisa kita menyalakan wavemaker. Dan di sini memang kita untung-untungan ya. Karena ada kemungkinan 50% anemon ini akan berpindah-pindah tempat. Kecuali jika memang kita membuat ekosistem akuarium laut yang full anemon seperti akuariumnya Malvin's Reef ini, itu tidak akan menjadi masalah karena tidak ada koral lain di dalamnya, hanya anemon saja dan ikan seperti clownfish. Tapi jika memang kita akan mix antara anemon dan LPS atau bahkan SPS, konsekuensinya memang kita harus menyesuaikan penempatan koral sesuai dengan penempatan anemonnya itu sendiri. Lalu untuk cara yang kedua, ini cara yang relatif cukup mudah, dikarenakan kita tidak memerlukan alat-alat yang terlalu sulit. Yang kita perlukan itu hanya satu pipa ukuran setengah atau 3/4 inch, pipa L. Nah, ini nanti akan kita jadikan wadah tempat anemon tinggal. Jadi jika kita sudah tempatkan anemon di sini, keuntungan yang lainnya itu anemon tidak akan cepat besar karena bagian ekor atau pantatnya itu nanti masuk ke dalam pipa L ini dan ukurannya akan tetap menyesuaikan ukuran pipa tersebut. Jadi walaupun kita kasih makan sebanyak apapun, tidak akan membesar, jadi ukurannya hanya tetap aja seperti itu. Nah, ini sudah ada anemonnya, akan saya coba masukkan, akan saya coba pasang di dalam akuarium. Caranya cukup mudah. Pertama-tama kita simpan pipanya ini di posisi yang kita inginkan. Nah, jika kita memiliki pasir di dalam akuarium itu akan lebih mudah dan tidak akan terlalu kelihatan karena nanti pipanya langsung kita masukkan, benamkan ke dalam pasir. Jadi tidak akan terlalu kelihatan lah. Seperti ini contohnya,
anemon pasir karpet yang ada di sebelahnya itu sudah kurang lebih hampir 8 bulanan di posisi seperti itu. Pipanya tidak terlihat karena anemonnya mekar gitu. Nah, kita simpan pipanya, kita sesuaikan, kita cocokkan, dan untuk posisi lubang itu harus disisakan setengahnya ya. Jadi jangan terlalu dalam juga kita membenamkan pipanya. Nah, kita sisakan setengah untuk supaya kita bisa memasukkan anemonnya ke dalam lubang tersebut. Nah, lalu ini anemonnya kelihatan lebih kecil, tapi ini kalau sudah mekar bisa besar sekali. Nah, ini bagian pantatnya ya. Bagian pantatnya ini akan kita masukkan, tapi sebelumnya kita bersihkan dulu dari batu-batu yang menempel, agar nanti pantatnya itu langsung menempel ke pipa yang sudah dibenamkan ke dalam tanah tersebut. Nah, ini memasukkannya harus pelan-pelan, dikhawatirkan nanti menyebabkan stres kepada anemonnya. Jadi masukkan pelan-pelan, diurut-urut di bagian pinggir-pinggirnya. Memang sedikit rada sulit, tapi nanti jika sudah masuk sedikit demi sedikit itu akan terasa lebih mudah. Nah, jika memang sudah masuk, kita biarkan wave maker mati, jadi jangan dulu dinyalakan. Kurang lebih ya 3-4 jam lah. Nah, nanti kita rapihkan kembali posisi pasir-pasirnya dan biarkan anemonnya diam di situ beberapa saat. Nah, ini posisi sudah berada di tempat. Wave maker juga belum saya nyalakan. Jadi masih mengandalkan dari arus dari return pump. Untuk clownfish juga udah mulai ngeceng, udah mulai berminat untuk menempati. Lalu di sini saya mempunyai 2 kepiting anemon. Jadi sebelumnya mereka berebutan di anemon pasir yang ada di sebelahnya. Jadi satu anemon ditempati oleh 2 kepiting dan 2 clownfish. Nah, harapan saya dengan adanya anemon yang lain mereka bisa berbagi lah, karena kan berbagi itu indah ya enggak. Nah, setelah beberapa saat, ini kurang lebih 2 atau 3 jam. A few moments later. Anemon saya nyalakan wave maker dan dia kelihatannya memang sudah nyaman berada di situ. Dan mekarnya juga udah cukup bagus walaupun belum bisa dibilang sempurna. Tapi untuk kondisinya akan terus saya pantau. Dikhawatirkan tiba-tiba nanti berpindah posisi ke tempat yang lain. Karena memang anemon jagung ini terkenal reputasinya suka jalan-jalan dan mengganggu biota yang ada di sekitarnya. Nah, ini si kepiting yang tadi saya sebutkan, akhirnya mereka sudah paham bahwa pemiliknya sudah memberikan rumah yang lain, jadi mereka tidak akan parebut kalau dalam bahasa Sunda atau berkelahi lagi. Jadi mereka sudah diberikan masing-masing satu anemon dan diharapkan akur lah sampai nanti ya. Nah, sekian saja untuk video kali ini. Semoga tips tentang menempatkan anemon ini berguna untuk sobat-sobat semua. Jika memang tidak keberatan, tolong bantu di subscribe, di share, nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.